Halo bromanku, kembali lagi di channelnya Gali Rusel bersama saya Gali Rusel. Oke konco-koncoku, video kali ini kita akan membahas tentang kisah kapal hantu yang sangat melegenda dan sangat populer. Di sini ada yang tahu tentang kisah kapal hantu The Flying Dutchman nggak? Kisah The Flying Dutchman ini cukup terkenal loh guys. Banyak buku yang menceritakan tentang kisah ini, bahkan pernah diangkat ke sebuah film. Dan cerita kisah hantu ini juga banyak versi-versi dari cerita hantu tersebut. Menurut cerita, The Flying Dutchman adalah kapal hantu yang tidak akan pernah bisa berlabuh, tetapi harus mengarungi 7 samudera selamanya, atau juga disebut dengan kapal yang mendapat kutukan. Kapal Flying Dutchman ini kadang terlihat dari kejauhan dan juga dengan sorot cahaya yang redup. Beberapa versi menyebutkan bahwa pada abad ke-17 seseorang kapten Belanda yang bernama Van der Decken mengarungi lautan berlayar dari Holland menuju ke Pulau Jawa, tepatnya di kota Batavia ya, dengan kecepatan yang luar biasa. Menurut orang-orang, ia ini dicurigai meminta bantuan para iblis untuk mencapai kecepatan tersebut. Dan Kapten Van der Decken ini cukup terkenal loh, serta ia ini sebagai kapten yang berpengalaman. Namun Kapten Van der Decken ini juga terkenal dengan sifatnya yang angkuh dan juga sombong. Dalam sewaktu pelayarannya, tiba-tiba dia ini terkena badai yang cukup dahsyat dan cuaca buruk sehingga membuat kapalnya ini oleng. Kapalnya ini diterjang ombak besar dan angin kencang. Lalu semua awak kapalnya ini meminta supaya pelayaran dihentikan dan memutar haluan atau balik arah lah ya. Tetapi sang kapten ini mengabaikan dan bersikeras untuk tetap melanjutkan pelayaran. Kemudian dengan sombongnya dia berkata, "Aku bersumpah tidak akan mundur dan menyerah sekalipun badai menerjangku. Dan apabila aku tidak bisa melewati semua ini, aku beserta semuanya akan terkutuk selamanya." Dengan angkuhnya ini, sang kapten ini berkata seperti itu. Dia ini menantang alam lah. Dan alam pun menyambut kata-kata sombong dari kapten tadi ya, Kapten Van der Decken tadi. Tiba-tiba badai besar ini menghantam kapal itu dan semua perkataan dan juga sumpahnya menjadi kenyataan. Dan dia juga terkutuklah sang kapten ini beserta semua anak buah kapalnya itu menjadi jasad hidup dan berlayar di 7 lautan untuk selamanya. Dan kapal ini juga disebut kapal yang tidak bisa bersandar atau kapal yang dihuni oleh roh yang menjadi penghuni laut. Secara lah ya, alam kok dilawan gitu loh. Mungkin yang hanya bisa melawan alam ini di film-film Avatar mungkin ya. Duh, Kapten Van der Decken ini ada-ada aja. Oke lanjut, ada juga dalam versi lain bahwa Van der Decken ini berambisi untuk menyelesaikan misi untuk menemukan Cape of Good Hope, yaitu pesisir atau pulau yang juga bisa disebut dengan apa ya tadi, lupa saya. Oh iya, Tanjung Harapan. Sorry lupa, kelupaan saya. Juga bisa disebut dengan namanya tadi, Tanjung Harapan. Dia ini berlayar untuk menyelesaikan misinya selama 7 tahun. Van der Decken ini juga belum menemukan letak Cape of Good Hope selama 7 tahun ya.
Walaupun awak kapalnya ini sudah putus asa, namun karena sang kapten ini mempunyai sifat yang tegas dan ambisius, maka tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginannya. Hingga suatu hari Van der Decken ini berhasil menemukan dan melihat letak Cape of Good Hope dengan menggunakan teleskopnya. Namun untuk menuju tempat itu, maka ia ini harus melewati badai yang besar yang menghadangnya. Karena merasa kesal, akhirnya Van der Decken ini mengumpat atau sesumbar pada angin kencang yang menghadangnya ini. Dia dengan melantangnya berkata, "Aku tidak akan menyerah dan akan melawannya hingga ajal menjemputku." Dengan sombong, Van der Decken ini berkata dan sesumbar atau mengumpat dengan perkataan tersebut. Padahal semua awak krunya ini sudah ngeri-ngeri sedap ya, sudah stres, ketakutan, lihat badai gede banget gitu. Ada yang tepok jidat lah. Namun dia ini mau nggak mau harus mengikuti perintah dari sang kapten ini tadi, si Van der Decken. Lalu sang kapten ini memberi perintah agar terus berlayar dan jangan menyerah. Tidak lama setelah itu ada sebuah kapal nelayan yang berpapasan dengan kapal Van der Decken. Dan nelayan itu pun memperingati sang kapten untuk tidak meneruskan pelayaran. Tapi Van der Decken ini mengabaikan dan mengumpat bahwa ia lebih memilih dikutuk berlayar selamanya sampai hari kiamat daripada harus kalah dengan alam bebas. Akibat keangkuhannya tadi, akhirnya dia pun kalah dengan alam. Ia beserta awak kapalnya ini dihantam badai yang sangat besar, dan dia pun termakan dengan perkataan sombongnya, dan kutukan itu pun menjadi kenyataan. Dia dan awak kapalnya ini menghilang bagaikan ditelan lautan dan menjadi roh yang penasaran, atau bisa disebut dengan penunggu lautan yang tak pernah bisa bersandar, atau juga dikenal dengan penunggu lautan yang terkutuk. Tak jarang kapal hantu ini sering menampakkan diri, dan penampakan kapal ini banyak dilaporkan pada abad ke-19 dan ke-20. Laporan yang paling terkenal yaitu di saat Pangeran George yang berlayar selama 3 tahun dan juga ditemani oleh saudaranya pada tanggal 11 Juli 1881, pangeran ini beserta semua rombongannya atau awak kapal dari kapal Pangeran George ini pernah melihat kapal hantu dalam cahaya merah yang mengambang dan tidak biasa. Kejadian ini dilaporkan terjadi di lepas pantai Australia di tengah Selat Bass di antara Melbourne dan Sydney, dengan bentuk kapal yang dipenuhi lumut dan juga berwarna hitam pekat. Kemudian secara tiba-tiba kapal ini muncul dari permukaan menghampiri dan seakan-akan ingin menabrak kapal dari Pangeran George tadi. Namun anehnya, sebelum kedua kapal ini saling berbenturan, kapal asing itu pun hilang tanpa jejak, padahal laut pada malam itu sangat cerah ya, dan tenang, tidak berkabut, dan juga terdapat sinar rembulan. Pangeran ini pun meyakini bahwa itu adalah kapal hantu The Flying Dutchman. Menurut beberapa sumber, banyak yang pernah melihat kemunculan kapal The Flying Dutchman ini. Seperti pada tahun 1879 ini, anak kapal SS Pretoria juga mengaku pernah melihat kapal hantu tersebut dengan bentuk yang aneh. Kapal ini berbentuk aneh dan berwarna hitam pekat, lalu banyak ditumbuhi lumut-lumut hijau. Kapal ini muncul tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba, yang membuat semua kru dan juga anak buah kapal tersebut merasa
aneh dan juga bingung dengan kapal yang ditemuinya ini. Dan pada tahun 1939, kapal misterius ini terlihat berlayar di Luxembourg, dan beberapa orang yang melihat kapal ini terkejut karena kapal aneh dan usang ini tiba-tiba menghilang seketika. Juga pada tahun 1941, beberapa saksi mata di pantai Glencairn melaporkan sebuah kapal usang yang menabrak batu karang dan terpecah belah. Namun setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, tidak ada tanda-tanda dari kapal tersebut atau tidak ada puing-puing dari kapal tersebut yang ditemukan. Lalu pada tahun 1942, 4 orang saksi telah melihat sebuah kapal kosong memasuki perairan Table Bay, kemudian menghilang. Dan kemudian tahun 1953, kapal Start Magelhaen kembali melaporkan melihat sebuah kapal misterius terombang-ambing di tengah lautan dalam keadaan kosong. Setelah sang kapten ini melihat, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan di dek atau di luar kapal tersebut. Menurut mitosnya, apabila para pelaut ini menemukan atau melihat kapal The Flying Dutchman ini atau kapal hantu tersebut, maka semua awak atau kru dalam kapal tersebut akan mendapatkan mara bahaya atau juga mendapatkan kesialan lah. Dan para pelaut zaman dahulu pun percaya bahwa kapal hantu The Flying Dutchman ini adalah sebagai roh yang terkutuk dan tertahan di lautan atau sebagai roh penghuni lautan yang terkutuk dan tak bisa berlabuh. Ada juga yang mengait-ngaitkan dengan sebagai roh penghuni atau salah satu sosok penunggu segitiga Bermuda. Namun percaya atau tidaknya, kisah Flying Dutchman ini cukup tersohor dan terkenal loh. Bahkan cerita ini banyak ditulis di buku dengan mengangkat cerita tersebut loh guys. Dan banyak juga cerita film yang mengusung kisah kapal hantu tersebut. Contoh seperti dalam film Pirates of the Caribbean, cerita kapal hantu ini pun juga ikut dimunculkan di cerita tersebut, di film tersebut ya. Dan juga di serial film kartun SpongeBob. Nah, siapa ini yang sering nonton film kartun SpongeBob? Cerita hantu The Flying Dutchman ini juga turut menampilkan cerita di film atau di serial kartun SpongeBob itu juga loh. Nah oke guys, itu tadi tentang kisah kapal hantu The Flying Dutchman yang cukup terkenal di kalangan para pelaut. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan sekian video kali ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini dan juga like-nya. Dan sampai ketemu ke video selanjutnya. Salam broman. Bye bye.